Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kumpulan level atau setup A plus ya di BBMA. Jadi setup ini nanti akan ada 3 video teman-teman. Jika kalian menggunakan 3 video ini saja, kalian nanti sudah bisa profit banyak banget guys di BBMA ini. Ya asalkan konsisten terus jaga psikologi kalian, insya Allah bisa kok guys. Kalian juga bisa lihat ya postingan-postingan saya. Saya akhir-akhir ini memang jarang entry guys. Saya belum entry lagi ya sejak terakhir kemarin kita ini di XAU kita profit $11.000. Padahal bisa naik lagi ya. Kalau saya hold mungkin bisa sampai 50.000 itu kayaknya sekarang guys, karena naiknya kemarin gila-gilaan ya. Tapi saya juga nggak menyesal guys, karena ya memang rezekinya cuma segitu, jadi ya sudah lah guys gitu. Udah profit banyak nggak rugi tuh ya udah gitu, jangan serakah guys. Karena kalau serakah tuh biasanya nggak bisa bertahan lama di market ya guys ya. Jadi kalau emang udah waktunya TP ya udah TP aja gitu guys. Oke, di sini langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan tentang kumpulan level A+ plus di sini ya. Kalau kalian belum menonton yang level 1 dan level 2 dan baru banget di BBMA, kalian akan kesulitan ya guys ya memahami video ini. Tapi kalau kalian sudah pernah belajar BBMA sebelumnya ya insya Allah nggak bingung lah dengan apa yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang setup A plus yang kedua ya guys ya. Maksudnya A plus ini adalah setup terbaik lah yang ada di BBMA. Jadi jika ada setup ini maka jangan sampai kalian itu, bukan jangan sampai ya, kalau bisa jangan sampai nggak entry gitu ya maksudnya. Karena sayang banget ya. Jadi setupnya itu bagus, kalau nggak entry kan sayang. Nah setupnya itu adalah zone zero loss ya guys ya. Kita akan pelajari dulu zone zero loss, apa itu zone zero loss, terus nanti kita akan belajar cara entry-nya ya guys ya. Nah di sini zone zero loss itu adalah ketika semua candle ini untuk zone zero loss buy dulu ya guys ya. Zone zero loss buy adalah ketika semua candle itu berada di atas mid BB ya guys ya. Ini mid BB kan. Nah, semua candle berada di atas mid BB dan semua MA juga ya. Jadi misalnya kayak di sini semua candle memang di atas mid BB, tapi MA5 low ini keluar dari mid BB, berarti saat di sini ini zone zero loss-nya sudah terbatal. Berarti ini bukan zone zero loss lagi. Ya guys ya, paham ya. Nah ini termasuknya bukan zone zero loss, tapi dia termasuk apa kemarin guys, setup yang pertama, setup A plus yang pertama, yaitu golden setup. Ketika ada re-entry yang bersamaan dengan mid BB, dia kemungkinan besar akan naik minimal sebanyak 3 candle, dan ini bahkan lebih ya guys ya. Oke, jadi walaupun tidak masuk zone zero loss, tapi kalian masih bisa masuk dengan setup A plus lainnya, karena setup A plus ini ada 3. Ya, jadi intinya zone zero loss itu adalah ketika semua candle berada di atas mid BB seperti ini dan semua MA juga ya, dan mid BB berada di atas MA50. Itu namanya zone zero loss buy. Untuk cara entry-nya kita belum cerita ya guys ya. Nanti kita akan cerita masalah entry-nya di video ini, tapi nanti dulu ya. Oke, ini untuk zone zero loss sell. Zone zero loss sell itu pokok ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah ketika ada MA50 seperti ini berada di atas mid BB dan semua candle berada di bawah mid BB. Terus zone zero loss ini berakhirnya kapan? Berarti dia berakhirnya ketika terjadi CSHK di sini. Kenapa? Karena ini ada candle yang dia sudah keluar dari mid BB. Sedangkan syarat dari zone zero loss sell adalah ketika semua candle berada di bawah mid BB. Seperti itu ya. Di sini juga zone zero loss-nya terbatal. Kenapa? Karena selain ada candlestick, di sini MA5-nya juga sudah, ini MA5-nya sudah keluar dari mid BB. Berarti itu namanya zone zero loss sudah terbatal. Oke. Jadi kalian sudah tahu ya guys ya, mana zone zero loss, mana yang tidak. Nah, untuk entry di zone zero loss itu sama saja guys. Cara entry-nya ya sama saja. Kalian tinggal menunggu re-entry yang itu zone zero loss. Nah, re-entry zone zero loss itu kelebihannya dia itu jarang gagal guys. Jarang gagal. Contohnya seperti ini. Nanti ada yang gagal juga tadi ya. Nanti akan saya tunjukkan kenapa kok dia bisa gagal. Nah, misalnya ada zone zero loss di sini guys. Di sini kalian bisa lihat ya. Mulai di sini ketika MA50 sudah cross ke bawah mid BB dan semua candle sudah ke atas mid BB, berarti ini namanya zone zero loss ya. Zone zero loss. Biasanya saya singkatnya itu ZZL guys, ZZL. Nah, namanya saja zone zero loss ya guys ya. Jadi zona yang jarang sekali loss gitu. Buktinya dia naik tinggi kemudian buat re-entry, dan di sini kalian kalau ingat di sini ada re-entry kukuh ya, yaitu re-entry golden setup yang bersamaan dengan mid BB kemarin di setup yang pertama ya guys ya, di video yang pertama itu ketika ada re-entry yang bersamaan dengan mid BB itu akan naik minimal 3 kenaikan. Nah, sini bahkan lebih ya guys ya, tapi minimal itu akan 3 kenaikan seperti di video level 3 episode pertama kemarin.
Oke, terus setelah itu dia aduh, maaf guys, kepencet. Nah, setelah itu tadi dia juga buat re-entry lagi ya guys ya. Nah, sebenarnya yang terjadi di banyak setup apa ya, di banyak pad ya. Kita akan coba pad lain saja lah guys. Kok kelihatannya kok pakai apa? Kelihatannya kok selalu pakai gold kayak gimana gitu ya. Tapi ini Audus kayak terlalu setway guys ya, nggak seru, nggak ada setupnya kalau terlalu setway seperti itu ya guys ya. Di sini GBP USD. Nah, di sini GBP USD juga sempat ada setup yang bagus guys. Di sini zone zero loss. Bentar. Nah, ini ya, ini zone zero loss ya. Ketika dia mulai ke sini, ini kan mid apa? Mid BB sudah berada di atas MA50 dan MA5 MA10 low yang di sini dia udah cross ke atas. Berarti di sini mulai zone zero loss. Ketika re-entry di sini kalian masuk saja ya, kemudian naik 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 tinggi. Berakhirnya kapan? Berakhirnya di sini guys. Berakhirnya di sini ya. Nah, untuk entry-nya, kita entry-nya nanti terakhir dulu ya guys ya. Di sini saya ingin menjelaskan dulu kapan zone zero loss itu terbaiknya terjadi guys. Jadi zone zero loss itu akan baik ketika dia itu terjadi sebelum adanya momentum guys. Sebelum adanya momentum. Jadi ketika sudah ada momentum terus baru terjadi zone zero loss, itu biasanya zone zero loss-nya nggak lama ya. Kecuali jika itu trennya sangat bagus guys. Nah, contoh yang zone zero loss belum ada momentum tuh seperti ini ya. Tapi ini sudah ada momentum tapi tipis lah guys. Di gold sih sering terjadi guys. Apa kita ke gold aja ya? Nah, kita selesaikan ini dulu ya. Di sini ada momentum, terus ini udah zone zero loss ya. Nah, zone zero loss ini baru baru dari momentum yang tipis, akhirnya dia naiknya tinggi. Di gold saja ya guys ya. Karena saya fokusnya di gold guys. Jadi saya sering menemukan ini di gold. Nah, ini sebenarnya dari apa ya? Dari pengamatan saya sendiri ya guys ya. Kalau dari pengamatan saya itu ketika terjadi zone zero loss yang dia itu ini guys, sebelum terjadi momentum sudah ada zone zero loss, maka itu naiknya akan tinggi. Kalau ada momentum terus zone zero loss itu apa ya? Biasanya agak rawan guys. Tapi nanti akan saya kasih tips ya guys ya. Nah, di sini kan ada zone zero loss ya di sebelah sini. Ketika MA10 low di sini cross ke atas mid BB, kemudian MA50-nya berada di bawah mid BB seperti ini ya. Nah, ini kan namanya zone zero loss ya guys ya. Tapi di sini bersamaan dengan momentum. Nah, itu bahaya guys. Bahaya, bukan bahaya sih sebenarnya. Ya karena tinggal nunggu re-entry saja, tapi re-entry-nya terbatal ya di sini. Ini nggak tahu ini ada news atau apa, tapi akhirnya dia naik lagi ya guys ya. Nah, maksud saya yang ketika zone zero loss terjadi sebelum momentum itu seperti ini guys. Seperti di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini mulai zone zero loss-nya kapan guys? Mulai zone zero loss-nya kan di sini ya. Ketika MA10 low ini naik ke atas mid BB, nah di sini kan mulai terjadi zone zero loss ya. Nah, ini zone zero loss ini sudah terjadi tapi belum ada momentum. Ya kan? Nah, kalau kayak gini berarti kalian dikasih rezeki, guys. Kalian dikasih entry di bawah sini. Karena nanti pasti akan naik tinggi, bukan pasti ya guys ya. Kemungkinan besar akan naik tinggi ya, akan naik tinggi. Ya, ini ketika terjadi zone zero loss belum ada momentum dia naiknya tinggi. Nah, ini juga yang membuat saya kemarin profit $11.000 ya guys ya. Nah, di video yang ini ya guys ya, ini di video profit $11.000 itu saya memanfaatkan yang terjadi di daily ya guys ya. Karena di daily kemarin itu dia terjadi zone zero loss tapi belum ada momentum dan naiknya sangat tinggi ya. Jadi kemarin saya itu menganalisa di area sini guys. Jadi candle yang hijau ini belum terbentuk. Jadi di area sini ini tuh sudah terjadi zone zero loss, ya kan? Sudah terjadi zone zero loss, MA50-nya di bawah mid BB dan semua candle berada di atas mid BB, tapi belum ada momentum. Nah, kalau kayak gini berarti kita dikasih rezeki yang bagus, guys. Kita dikasih rezeki yang bagus karena kita bisa entry di bawah dan buktinya dia naik sangat tinggi ya, guys ya. Kemarin saya close di area sini kalau nggak salah ya, profit sekitar berapa tadi 11.000. Mungkin kalau saya hold bisa 40.000 50.000 ya, tapi ya saya nggak peduli ya guys ya karena sudah profit banyak ya sudah lah gitu. Nggak usah tamak guys, kalau tamak tuh biasanya nanti akan rugi ya di trading ini, jadi mainnya kita sabar-sabar saja guys. Oke, kita akan coba cari contoh lain yang dia itu sudah terjadi zone zero loss tapi belum ini guys, belum terjadi momentum. Nah, contohnya di sini lagi nih. Di sini ada lagi ya. Nah, di sini ada zone zero loss. Ini tips pertama ya guys ya untuk mencari zone zero loss yang itu probabilitasnya tinggi lah. Nanti setelah ini saya akan kasih tips yang kedua, Pak, untuk bukan memvalidkan ya, untuk mencari zone zero loss yang bagus lagi. Terus nanti setelah itu kita akan cerita masalah entry dan TP ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini kan ada zone zero loss ya. Zone zero loss-nya kan terjadi di area sini ketika MA10-nya cross ke bawah sini. Nah, ini MA50-nya berada di atas mid BB dan semua candle dan semua EMA berada di bawah mid BB.
Tapi ketika terjadi zone zero loss di sini, ini kan belum ada momentum di area sini, belum ada momentum sell gitu guys. Berarti kalian dikasih entry guys. Kalian entry aja kayak gini. Entry dan dia naiknya turunnya lumayan tinggi ya. Lumayan jauh walaupun naik lagi tapi ini udah lumayan jauh guys. Nanti kita akan cerita cara TP-nya ya. Kita akan ngitung pakai Fibo nanti. Saya biasanya pakai Fibonacci. Terus juga buat kalian yang pengen scalping ya, kita akan coba lihat di time frame A15, M15 apakah pernah terjadi. Nah, ini terjadi guys di sini baru saja kemarin ya. Ini terjadi di area sini. Jadi ini kan zone zero loss ya. Zone zero loss-nya kan mulainya di sini ya guys ya. Ketika MA50-nya dia cross ke bawah mid BB di sini dan ketika terjadi zone zero loss ini kan belum ada momentum di area sini guys. Nah, ketika terjadi zone zero loss yang belum ada momentum seperti ini, maka itu kemungkinannya dia naik akan sangat tinggi ya guys ya. Dan dia buktinya naik ya, buktinya naik. Terus kenapa kok ini turun? Nanti akan saya jelaskan guys. Atau kita jelaskan sekarang saja ya. Jadi itu cara untuk mencari zone zero loss yang bagus. Yang pertama itu adalah kalian harus mencari zone zero loss yang terjadi sebelum terjadinya momentum ya guys ya. Terus apakah kalau zone zero loss terjadi setelah momentum kalian nggak bisa ikuti? Bisa guys, bisa-bisa aja. Tapi itu apa ya? Itu akan bagus kalau trennya itu sangat kuat guys. Seperti contohnya ini. Contohnya ini ya. Ini zone zero loss-nya kan terjadi di area sini ya. Tapi ada momentum. Tapi dia turunnya masih turun jauh gitu guys. Sejak dari momentum ini. Tapi nggak selalu guys. Nggak selalu. Karena contohnya yang di sini. Lagi ini M15 ya. Jadi sering menipu ya guys ya kalau time frame kecil tuh. Nah di sini ada zone zero loss kan. Tapi ada momentum. Buktinya dia setelah re-entry naik dikit langsung terjun lagi gitu guys. Jadi apa sih? Cuman dikit doang gitu. Tapi ya kalau buat scalping sebenarnya udah cukup ya guys ya. Tapi kalau bisa saran saya kalian nyari yang setup-nya itu ini guys, setup-nya yang dia buat zone zero loss sebelum terjadi momentum. Nah, ini ada setup bagus sebenarnya di M15 ini ketika penutupan market kemarin ya. Nanti besok hari Senin kalau dia ini MA5 MA10 low-nya naik ke atas ini, naik ke atas mid BB dan semua candle berada di atas mid BB, terus ini MA50-nya area sini ya, berarti zone zero loss sebelum terjadi momentum. Sebelum ada momentum di sini kalian bisa entry guys karena kemungkinan dia akan naik sangat tinggi. Kemungkinan ya. Biasanya kayak gitu ya sebagaimana contoh-contoh yang sudah saya berikan di awal tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini guys. Ciri-ciri kapan zone zero loss itu akan berakhir. Nah, kita akan bicara tentang MA50 ya guys ya. Jadi MA50 itu sebenarnya komponen yang paling penting guys dalam BBMA. Ya, sebenarnya seperti itu guys. Jadi kita akan ngasih tanda-tanda lagi. Kita akan ngasih tanda-tanda. Jadi zone zero loss itu akan berakhir ketika MA50-nya itu sudah jauh dari mid BB guys. Contohnya di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini ini kan terjadi zone zero loss di sini. Ketika zone zero loss-nya ini masih mepet guys, masih mepet kayak gini, maksudnya antara mid BB dan antara MA50-nya ini jaraknya masih belum jauh guys. Ini kan masih mepet ya. Jaraknya itu masih dekat kayak gini lah. Nah, kalau jaraknya masih dekat kayak gini, berarti kemungkinan tuh dia masih akan naik sangat tinggi guys. Nah, tetapi ketika MA50-nya sudah bukan kemungkinan ya, kelihatan akan keluar kayak gini, terus low BB-nya ini udah kelihatan akan naik gitu. Ini kan low BB-nya naik terus kelihatan akan cross gitu loh guys di area sini. Dan jarak dari mid BB dan MA50-nya udah jauh. Jadi kemungkinan MA50-nya ini akan keluar dari low BB di sini. Nah, kalau kayak gitu bahaya guys. Kalian harus exit ya. Ini kan mulainya ini kan di area sini ya. Tapi di area sini sebenarnya udah kelihatan guys. Ini udah jauh dan udah mau mepet ke sini. Kalian bisa exit di sini. Jadi kalian dapat entry di sini, exit di sini. Udah lumayan banget ya guys ya. Nah, jadi kuncinya apa? Kuncinya MA50 ini nggak boleh keluar dari BB guys. Nggak boleh keluar dari BB. Pokoknya ketika MA50 keluar dari BB itu candlenya akan mengejar guys. Teorinya seperti itu ya. Contohnya seperti ini nih. Ini ketika di sini, ketika bahkan sebelum di sini ya, ketika di sini sebenarnya udah kelihatan guys, ini udah naik terus dia udah turun banget gitu top BB-nya. Kemungkinan akan cross itu. Ketika cross beneran guys dia akan naik. Dia akan menyusul MA50-nya ini. Tapi selama MA50-nya ini masih mepet dengan mid BB kayak gini guys, dia masih akan turun kayak gitu guys. Walaupun ini turunnya nggak jauh ya, karena karena ini kurang bagus guys. Yang saya bilang di awal tadi, zone zero loss-nya ini sudah telat gitu, sudah momentumnya sudah terjadi gitu kan. Makanya saya sarankan kalian mencari zone zero loss yang momentumnya itu belum terjadi guys, atau paling nggak momentumnya itu belum banyak lah. Contohnya seperti ini. Ini zone zero loss kan terjadi di sini, tapi kan baru momentum yang pertama gitu atau kedua lah ya, candle yang inilah. Nah, kalian masih bisa entry guys. Buktinya masih naik tinggi ya. Terus ketika di sini jarak antara MA50 dan mid BB-nya ini sudah jauh dan kelihatan akan mau cross kan. Ini misalkan ini anggap aja candle yang di sini belum ada ya. Ini belum ada semua. Nah, sini kan sebenarnya kalian udah bisa lihat guys, ini low BB-nya udah kayak mau naik gitu, terus dia udah kayak mau cross gitu guys. Makanya di sini kalian harus out guys. Misalkan kalian entry di sini kan tadi di area sini, kalian di sini harus out ya. Karena MA50-nya udah kelihatan akan mau cross dengan low BB.
Jadi teorinya itu ya guys ya. Jadi MA50 tuh nggak boleh keluar dari low BB guys. Kalau keluar dari low BB, candlenya itu akan mengejar guys. Contohnya di sini nih. Dia udah mulai keluar, ya dia akan ngejar guys. Walaupun dia nggak sampai banget ya, tapi dia udah keluar dari top BB. Ini kan apa mid BB ya? Karena mid BB ini kan sebenarnya tren ini guys. Ketika dia di bawah mid BB berarti dia trennya itu sedang turun guys. Dia mengejar ini karena dia keluar. Ketika dia masuk lagi dia naik lagi. Terus di sini dia udah. Nah ini kalau kayak gini sideway ya guys ya. Kalau sideway ini sulit diprediksi ya. Ini kan sideway ya. Ketika yang 50-nya itu ke arah kayak gini itu berarti sideway guys. Sideway. Kalau sideway itu nggak bisa diprediksi ya, susah. Maka kalau market sideway itu saya jarang entry guys. Ya nanti akan kehilangan uang kalian guys kalau market kayak gitu. Nah, market itu juga nggak selalu sesuai yang kita inginkan guys. Seperti contohnya ini ya. Ini kan market sideways ya. MA50-nya ke arahnya ke samping kayak gini. Nah, ini ya nggak usah entry guys, bahaya guys. Maksudnya nggak ada setup yang jelas gitu loh. Momentum nggak ada, ini momentum sell ya. Di sini momentum sell, tapi momentum sell ini biasanya nggak valid ya. Karena ini untuk memvalidkan momentum kita harus dukung di time frame atasnya harus ada CSAK dan sebagainya itu ya guys ya. Oke lah, mungkin itu ya. Jadi cara yang kedua untuk memvalidkannya adalah ini guys, entry ketika MA50-nya itu belum jauh dari mid BB. Kita kemarin ada di H4 guys. Jadi H4 yang baru terjadi kemarin saya entry di area yang baru terjadi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya. Di sini ketika terjadi zone zero loss, di area sini, jarak antara mid BB dan MA50-nya itu belum jauh guys, masih mepet kayak gini loh. Kalau masih mepet nih kalian entry aja guys. Entry di sini nggak apa-apa ya, entry di pucuk nggak apa-apa kan masih masih akan naik karena jarak MA50 ini masih tipis gitu guys. Ini juga termasuk masih tipis sih guys kayak gini tuh. Ini kan kayak belum ada ini kan kayak arahnya masih ke sini gitu guys. Iya kan? Masih apa ya? Low BB-nya ini masih belum ada tanda-tanda akan naik guys. Kalau dia nanti udah naik kayak gini ya, kemungkinan dia akan cross ya dia akan turun. Jadi selama masih mepet kayak gini kemungkinan masih akan naik ya. Jadi di prediksi saya gold masih akan naik guys besok hari Senin ya. Masih akan naik kemungkinan. Kenapa? Karena jarak antara MA50-nya itu masih belum jauh, guys. Jaraknya itu masih belum jauh ya. Jarak antara MA50 dan mid BB maksud saya. Ini. Kalau jaraknya belum jauh ya dia kemungkinan masih akan naik tinggi, guys. Kemungkinan seperti itu. Nah, sekarang kita akan cerita entry, guys. Cara entry-nya sama saja ya. Kita memvalidkannya dengan menunggu ekstrim di time frame pertama atau time frame kedua. Sama aja, guys, sebenarnya. Misalnya. Tapi ini nggak ada contohnya. Kita akan cari contoh di lain tempat, guys. Nah, misalnya ini guys, ini ada contoh bagus banget ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi guys, ketika terjadi zone zero loss terus belum ada momentum atau momentumnya itu kayak baru gitu guys. Contohnya di sini ya. Ini kan mulai zone zero loss di sini. Tapi ini kayak baru gitu guys, baru saja momentum gitu loh. Jadi belum kita masih ke bagian entry banyak kemungkinan guys. Nah, di sini kan MA50-nya masih tipis nih. Nah, kalian bisa entry di area sini guys. Area sini. Sekarang kalian nggak ke bagian entry ya di situ ya. Kalian sebenarnya nggak perlu multi time frame ya guys ya kalau bingung ya. Tapi kalau saya tetap saya validkan sih guys. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya jaraknya ini masih tipis. Misalnya kalian udah naik nih, tapi ketinggalan terus ada candle ini, kalian bisa entry di sini guys. Terus naiknya tinggi banget ya. Kenapa? Kenapa naik tinggi ya? Karena ini jarak antara yang 50-nya belum tinggi gitu guys, belum tinggi. Kalau jaraknya udah kayak gini nih, udah kayak gini. Dia tuh low BB-nya udah naik, terus dia udah kayak mau keluar gini. Nah, ini bahaya guys. Apalagi kalau udah keluar ya. Nah, keluarnya kan di area sini ya, berarti di candle ini. Nah, di candle ini kalau kalian entry di bawah sini tadi, kalian harus TP di sini, guys. Harus TP di sini ya. Karena ini jaraknya udah menjauh, guys. Udah menjauh dari situ, dari apa? Dari low BB ya. Jadi MA50 tuh nggak boleh keluar dari low BB, guys. Sekali keluar, nah kalian harus keluar juga dari market gitu. Nah, cara untuk memvalikannya sama aja, guys. Cara untuk memvalikan re-entry ya. Misalnya. Kita akan hapus dulu ya supaya nggak bingung. Nah, di sini kan ada re-entry. Apa kok re-entry? Iya, re-entry ya. Di sini ada re-entry setelah momentum ya guys ya. Jadi di sini ada momentum. Setelah momentum dia membuat re-entry di area sini. Seperti biasa guys, seperti biasa kita akan validkan re-entry ini dengan menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Kalau ini H4 kita akan coba lihat di H1 apakah ada ekstrim. Kalau ada ekstrim kita bisa langsung entry ya guys ya. Oke, kita akan cek dulu di mana tadi. Oke, di area sini ya guys ya. Nah, ternyata di H1 ini nggak ada ekstrim ya guys ya, nggak ada ekstrim. Sini nggak ada ekstrim. Ya udah kita berarti belum dikasih entry guys di sini. Kita akan coba cek di time frame ketiga yaitu M15 apakah ada ekstrim di M15. Oke, langsung saja kita cek dulu. Lumayan jauh ya guys ya.
Oke, di mana tadi? Oh, ini guys, di area sini. Nah, di sini ekstrimnya di mana? Ekstrimnya di mana? Nah, di sini ada ekstrim ya guys ya, di area sini. Di area sini. Nah, berarti ekstrim ini kan MA5-nya keluar dari low BB ya. Nah, kalian bisa entry guys, bisa mulai entry di area sini. Ya, kalian bisa mulai entry di area sini ya guys ya. Nah, untuk TP-nya kalian bisa menggunakan Fibonacci ya guys ya. Fibonya ditarik dari candle bawah itu terus ke CSAK guys. CSAK-nya mana? Di sini kan time frame ketiga yang terjadi ekstrim ya. Ini kan time frame ketiga dari H4 tadi. Terus terjadi ekstrim. Kalian nunggu CSAK, CSAK-nya mana? Di area sini kan. Oke, CSAK di area situ. Nah, setelah CSAK kalian bisa narik Fibo guys. Bisa narik Fibo dari body sampai ke bawah sini. Sampai ke bawah sini. Oke, di sini akan saya bedain dulu template-nya. Nah, ini ya guys ya. Oke, oke. Duh, salah guys. Nah, ini saya akan pasang lagi ya guys ya. Sini backgroundnya kita hilangin saja biar nggak bingung. Nah, ini untuk yang atas level 1 kita taruh di CSAK di sebelah sini ya, body. Kemudian bawahnya kita taruh shadow terakhir di sini guys. Nah, di sini kalian bisa ngukur untuk TP ya. Untuk TP1 bisa di sini 161 sini, TP2 di area sini, terus TP3 di area sini. Atau di 4236 di sini guys biasanya TP3-nya. Nah, ini apakah sampai? Nah, sampai ya guys ya. Dia sampai TP3 di area sini dan bahkan masih naik ke atas lagi. Nah, untuk kombinasi dengan apa dengan Vibo ini memang agak sulit guys, tapi nanti gampang kok sebenarnya. Kalian tinggal narik yang apa namanya? Kalian nariknya dari candle CSAK tadi ke shadow ke bawah ya guys ya. Kalau kalian belum paham nanti mungkin akan saya buatkan video khusus lah ya untuk mencari TP atau menentukan take profit dan SL menggunakan BBMA, OMA ARI kombinasi dengan Fibonacci. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya videonya. Intinya zone zero loss ini sangat sangat bagus asalkan itu ini ya guys ya. Ada syarat-syarat tadi itu. Syarat yang pertama, usahakan mencari zone zero loss yang belum ada momentum atau ada momentum tapi masih baru-baru gitu guys. Terus yang kedua, kalian harus memastikan bahwa jarak antara MA50 dan mid BB-nya itu belum terlalu jauh ya. Karena kalau terlalu jauh apalagi MA50-nya itu sudah keluar dari BB, nah itu akan mengejar itu guys. Kemungkinan akan turun banget ya. Jadi jangan entry di situ. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys video kali ini. Semoga membantu dan semoga kalian semua paham ya guys ya. Kalau belum paham, tanya saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.